Halo semuanya, nama saya Rizky Sabdoko. Saya akan mempresentasikan bersama dengan rekan-rekan dari kelompok saya dari Teknologi Terapan akan mempresentasikan topik mengenai Smart Parking System berbasis Internet of Things atau IoT. Kami terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri Rizky Sabdoko, Sael Malaila, Sidarman Bathe, Siti Yulianti, dan Agung Saputra. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, sementara anggota lainnya akan membahas implementasi dan manfaat sistem ini. Tujuan dari presentasi ini, melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi dalam parking system. Pendahuluannya, masalah parking di perkotaan semakin meningkat, menyebabkan kemacetan dan waktu yang terbuang dalam pencarian tempat parkir. Teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi cerdas melalui Smart Parking System yang memudahkan pengguna menemukan tempat parkir dan membantu pengelola dalam pengelolaan kapasitas. Dengan aplikasi mobile, penggunaannya dapat lebih mudah dan pengguna dapat melihat ketersediaan tempat parking atau tempat parkir secara real time. Melakukan reservasi dan pembayaran online. Pengembangan sistem ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien dan nyaman. Tujuan yang pertama, mengembangkan sistem parkir cerdas, memudahkan pengguna. Yang ketiga, ada peningkatan pengelolaan ruang parkir. Yang keempat, mengurangi kemacetan. Yang kelima, mendorong inovasi teknologi. Yang keenam, memberikan solusi berkelanjutan. Untuk visi misinya visinya dulu menjadi penyedia solusi parkir terdepan yang mengintegrasikan teknologi modern untuk menciptakan pengalaman parkir yang efisien dan nyaman. Misinya meningkatkan kualitas hidup di kota-kota dengan menyediakan sistem parkir yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan. Sekali lagi saya jelaskan apa itu Smart Parking. Smart Parking adalah sistem yang menggunakan sensor IoT untuk memantau ketersediaan tempat parkir dan memberikan informasi secara real time melalui aplikasi mobile atau panel informasi. Sistem ini memudahkan pencarian dan reservasi tempat parkir, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengurangi kemacetan. Untuk selanjutnya dijelaskan nama rekan saya. Terima kasih. Oke, aku lanjut bagaimana cara kerja Smart Parking, yaitu yang pertama, sensor dan kamera. Setiap slot parkir dilengkapi dengan sensor atau kamera yang berfungsi untuk mendeteksi apakah slot tersebut kosong atau terisi. Yang kedua, pengiriman data. Informasi dari sensor atau kamera dikirim ke data center dan diproses oleh software khusus untuk mengelola informasi ketersediaan slot parkir. Yang ketiga, tampilan informasi. Data yang sudah diproses ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi atau panel informasi di lokasi parkir. Yang keempat, penggunaan oleh pengguna. Pengguna dapat melihat lokasi slot parkir yang kosong secara real time dan mendapatkan petunjuk arah ke slot parkir yang tersedia. Yang kelima, optimalisasi dan analisis. Sistem juga membantu menentukan tarif parkir yang lebih efektif, mengelola ruang parkir yang lebih baik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yaitu aku lanjut manfaat Smart Parking, yaitu 1. Bagi pengguna, efisiensi waktu, mengurangi waktu mencari parkir, memudahkan akses pemesanan dan pembayaran digital, kenyamanan pengalaman parkir bebas stres. Yang kedua, bagi pengelola, optimalisasi ruang yang memaksimalkan pengguna area parkir, data analitik yang mendukung keputusan manajemen yang lebih baik, peningkatan pendapatan, efisiensi, dan penghasilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, bagi lingkungan, pengurangan emisi yang mengurangi polusi akibat kendaraan berputar-putar untuk mencari tempat parkir dan mengurangi kemacetan dan bisa memperbaiki lalu lintas perkotaan. Dapat overview-nya itu bisa kita lihat dari gambar tersebut, yaitu mengalami kenaikan yang dimana pasar sistem parkir pintar global bernilai 6,49 miliar dolar pada tahun 2022
dan diperkirakan tumbuh 22,1% per tahun hingga 2030. Pertumbuhan didorong oleh investasi pemerintah dalam proyek kota pintar dan kemajuan teknologi Internet of Things. Sistem ini juga membantu pengelolaan ruang parkir dan memudahkan pengemudi menemukan tempat parkir sehingga mengurangi kemacetan. Dan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran dan masalah sinyal RFID. Perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif. Analisis pasar. Target pasar 1. Instansi dan perusahaan. Masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi sering kesulitan menemukan tempat parkir, terutama di area perkotaan. 2. Pengguna kendaraan pribadi. Pemilik dan pengelola parkir yang ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang parkir. 3. Pengelola parkir. Perusahaan yang menyediakan parkir untuk karyawan atau pengunjung dan ingin mengoptimalkan ruang parkir. Analisis kompetitor. Real-time data. Sistem mendeteksi ketersediaan parkir secara langsung dengan sensor. User-friendly interface. Aplikasi mobile dirancang untuk memudahkan pencarian dan reservasi parkir. Dashboard pengelola. Pengelola dapat memantau dan mengatur slot parkir dengan mudah melalui dashboard. Peluang, tantangan, dan tren pasar. Peluang, pertumbuhan kendaraan, kepedulian lingkungan, dukungan pemerintah. Tantangan, keterbatasan infrastruktur, kesadaran pengguna, persaingan yang ketat. Tren pasar, kota pintar, peningkatan adopsi teknologi IoT. Rencana pengembangan smart parking system dimulai dengan riset dan desain untuk memahami kebutuhan pengguna. Selanjutnya, perangkap keras dan aplikasi mobile akan dikembangkan, diikuti dengan uji coba di lokasi terbatas untuk menguji fungsionalitas dan mengumpulkan umpan balik. Setelah akan diluncurkan secara penuh dengan dukungan pemasaran digital, pemantauan berkala, dan pembaruan fitur akan memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan pendekatan ini, smart parking system diharapkan dapat memberikan solusi efektif untuk masalah di perkotaan. Rencana penerapan smart parking system. 1. Pasang sensor IoT di setiap tempat parkir untuk mendeteksi ketersediaan ruang secara real time. 2. Kembangkan aplikasi yang mudah digunakan untuk melihat ketersediaan parkir, melakukan reservasi dan pembayaran. 3. Luncurkan sistem di lokasi terbatas untuk menguji kinerja dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. 4. Menggunakan iklan digital dan media sosial untuk memperkenalkan sistem kepada masyarakat. Kelima, bekerja sama dengan pengelola gedung dan instalasi untuk menerapkan sistem di area parkir mereka. 6. Setelah peluncuran, terus pantau kinerja sistem dan kumpulkan umpan balik untuk perbaikan. 7. Lakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan sistem tetap efektif dan relevan. Baik, kita akan melanjutkan di aspek keuangan. Yang pertama, alokasikan modal awal dan atau investasi awal. Ada beberapa bagian, yaitu biaya pendirian perusahaan, riset dan pengembangan atau R&D, infrastruktur, teknologi, pemasaran dan branding, operasional dan administrasi, legal dan perizinan, cadangan dana. Jadi total yang kita perlukan di sini yaitu 488 juta. Kita lanjut, asumsi unit kendaraan. Ada kendaraan motor, ada kendaraan mobil kecil dan mobil besar. Jadi biaya tarif per jamnya ada di sini, dan rata-rata durasi parkir 2 jam, dan jumlah kendaraan harian ada 150, 80, dan 60. Pendapatan harian ada yang 600, 800, dan 848 ribu. Jadi totalnya 2.240.000. Jadi pendapatannya dan penjumlahnya ada di bawah. Pendapatan bulanan ada dikali 2.240.000 dikali 30 ada 60.200.000 rupiah. Pendapatan tahunan 67.200.000 rupiah dikali 12 bulan
Jumlahnya 806.600.000 rupiah. Kita lanjut, arus kas bersih. Keterangan ada, bisa kita lihat sendiri di tabel ini. Penjualan produk, layanan berlangganan, iklan dan kemitraan ada totalnya yaitu 100 juta rupiah. Ada biaya bulanan, di sini kita bisa lihat, kita baca satu persatu. Gaji karyawan, sewa ruang kantor, biaya utilitas, biaya pemasaran, biaya operasional dan lainnya. Jadi totalnya semua total biaya bulanan 60 juta rupiah dan arus kas bersih 40 juta rupiah. Dan kita lanjut, laba bersihnya, total pendapatan bulanan 12 bulan atau 1 tahun itu 1 miliar 200 juta rupiah. Untuk total biaya bulanan laba bersih 700 juta 20 juta rupiah. Laba bersih yaitu 480 juta rupiah. Kita lanjut, BEP atau break even point ada di sini, kita bisa lihat sendiri. Dan yang ketiga adalah pendapatan diterima selama 6 bulan. Kita bisa lihat di sini 1.650.000 rupiah. Kita lanjut yang dilanjutkan oleh teman kami, dipersilakan. Kesimpulan, smart parking system adalah solusi inovatif untuk masalah parkir di perkotaan. Memanfaatkan teknologi IoT dan aplikasi mobil untuk meningkatkan efisiensi pencarian parkir dan mengurangi waktu di jalan, sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Dengan proyeksi biaya dan pendapatan yang realistis serta analisis break-even yang menunjukkan potensi profitabilitas, sistem ini berpotensi menjadi pemimpin di industri parkir. Rencana pengembangan yang jelas dan strategis mitigasi risiko menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan pasar. Uji coba yang direncanakan untuk memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki sebelum peluncuran penuh. Dengan fokus pada berkelanjutan, smart parking system diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih.